Hai, apakah kalian pernah berpikir bagaimana lampu bisa menyala? Ya, lampu bisa menyala karena adanya listrik. Lalu, apa itu listrik? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang apa itu listrik, apa saja jenis-jenis pembangkit listrik, dan bagaimana prospek kerja di bidang kelistrikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Akbar Firmansyah dari Prodi Teknik Elektro kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Riki Senafullah, Prodi Teknik Elektro kelas 19C. Semua, nama saya Muhammad Farid Noval dari Prodi Teknik Elektro kelas C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Fauzi dari Prodi Teknik Elektro 19C. Nama saya Muarif Ridwan dari Prodi Teknik Elektro kelas C. Nah, sudah berkenal kan? Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu listrik. Seperti yang kita ketahui, elektro ialah bidang yang erat kaitannya dengan listrik. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan apa itu listrik. Menurut Wikipedia, listrik adalah suatu aliran-aliran elektron yang mengalir pada penghantar. Secara umum, listrik adalah suatu energi atau daya yang dihasilkan berkat adanya gesekan atau reaksi kimia. Lalu, ada beberapa ilmuwan yang turut berpendapat apa itu listrik. Contohnya seperti menurut Agung Wijaya. Menurut beliau, listrik adalah kebutuhan primer bagi seluruh manusia. Lalu, menurut Gatot Susanto dan Sesi Agustino, mereka berpendapat bahwa listrik adalah sumber energi yang mengalir melalui kabel atau penghantar lainnya. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah energi yang terkandung dalam benda bermuatan listrik. Muatan listrik pada benda tersebut bisa berupa proton atau energi listrik positif atau elektron energi listrik negatif. Nah, kita analogikan seperti saat kita menggesek-gesekkan tangan kepada balon. Material yang daya tariknya lebih kuat, yaitu balon, akan menarik elektron dari material yang daya tariknya lebih lemah, yaitu tangan. Material yang menerima elektron akan bermuatan negatif, sedangkan material yang bermuatan positif adalah material yang melepaskan elektron. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah partikel-partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Secara umum dapat diartikan sebagai listrik yang mengalir. Listrik dapat mengalir dari yang potensialnya lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah apabila kedua titik tersebut berada dalam rangkaian tertutup. Nah, coba kita telusuri lebih dalam. Apa saja sih besaran-besaran yang ada di listrik? Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang besaran listrik. Besaran ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tegangan listrik. Tegangan listrik ini merupakan perbedaan antara potensial listrik yang terjadi pada dua titik yang ada dalam satu rangkaian. Tegangan listrik ini diukur menggunakan alat satuan ukur yang bernama voltmeter dan dinyatakan dengan satuan volt. Dan yang kedua ada hambatan listrik. Hambatan ini merupakan perbandingan antara suatu alat elektronik dengan arus yang dilaluinya. Hambatan ini diukur menggunakan alat satuan ukur yang bernama ohmmeter dan dinyatakan dengan satuan ohm. Yang ketiga ada arus listrik. Arus listrik ini merupakan jumlah muatan listrik yang muncul karena pergerakan-pergerakan elektron dalam satu rangkaian listrik yang diukur dalam satu waktu tertentu. Arus listrik ini diukur menggunakan ampermeter dan dinyatakan dengan satuan ampere. Yang keempat adalah gaya gerak listrik.
Gaya gerak listrik merupakan besarnya energi bukan listrik yang diubah ke dalam bentuk energi listrik. Besarnya energi listrik ini dinyatakan dengan satuan volt dan diukur menggunakan alat ukur voltmeter. Yang kelima itu adalah kapasitansi. Kapasitansi ini merupakan jumlah takaran listrik yang bisa dijalankan sebagai potensial listrik yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang keenam ada muatan listrik. Muatan ini adalah muatan dasar yang dimiliki oleh sebuah benda yang mengandung listrik yang bisa membuatnya mengalami gaya tertentu pada benda listrik yang ada di sekitar. Muatan listrik ini dinyatakan dengan satuan coulomb. Nah, sudah semakin paham kan tentang apa itu listrik? Lalu, tahu nggak sih? Listrik itu diproduksi dari suatu sistem pembangkit. Jadi, mari kita menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu apa saja sih jenis-jenis pembangkit listrik? Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Seperti namanya, jenis pembangkit listrik yang satu ini memanfaatkan arus cepat yang dihasilkan oleh air untuk menggerakkan turbin pada generator mesin. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut juga PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya ini biasanya banyak digunakan pada perumahan komersil. Jenis pembangkit listrik ini memiliki sumber yang kuat karena berasal dari energi panas matahari yang sangat berlimpah. Nomor 3 ada pembangkit listrik tenaga gas atau yang disebut juga PLTG. Jenis pembangkit listrik berikutnya bergantung kepada bahan bakar gas, minyak, atau batu bara sebagai sumber energi. Bahan bakar tersebut akan terbakar bersama gas yang nantinya akan tersaring melewati filter udara untuk menggerakkan turbin generator. Yang keempat ada pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTB. Alat ini merupakan jenis pembangkit listrik yang memerlukan energi panas bumi agar dapat mengeluarkan listrik. Uap panas yang didapatkan dari titik bumi tersebut akan dijadikan sebagai sumber penggerakkan turbin generator mesin. Yang kelima ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jenis pembangkit yang akan kita bahas selanjutnya adalah PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap ini memanfaatkan energi uap dari hasil pompaan air dalam pipa yang nantinya akan bersatu dengan minyak dan batu bara. Yang keenam ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Agar dapat bekerja dengan baik, pembangkit listrik tenaga diesel membutuhkan bahan bakar solar. Mesin diesel pada alat ini berfungsi sebagai penggerak mula. Setelah bekerja, pembangkit listrik tenaga diesel ini akan menghasilkan energi murni mekanis yang dapat menggerakkan motor generator. Yang ketujuh, pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Ombak di lautan memiliki volume kepadatan daya yang cukup tinggi. Gerakan ombak laut yang tinggi bergulung tersebutlah yang dimanfaatkan banyak negara untuk menghasilkan energi listrik yang cukup besar. Penemuan jenis pembangkit listrik ini termasuk baru dan sudah terbukti sebagai salah satu alat yang ramah lingkungan dan juga murah. Nah, itu dia contoh-contoh sistem pembangkit listrik. Sebenarnya masih banyak sih sistem pembangkit listrik yang lainnya. A few moments later. Mari kita menuju ke pembahasan yang terakhir. Apa saja sih prospek kerja di bidang listrikan atau teknik elektro? Halo semua, di sini saya mau menjelaskan prospek kerja apa aja sih yang bisa kalian dapat setelah lulus dari teknik elektro. Nah, yang pertama, kalian itu bisa jadi dosen atau guru. Kalian bisa jadi dosen atau guru di sekolah manapun, universitas manapun. Nah, tapi kalau jadi dosen, ada syaratnya. Kalian itu harus minimal lulus S2 agar bisa mengajar di universitas tersebut. Dan gaji yang didapatkan dari dosen atau jadi guru itu lumayan, tergantung universitas yang kalian ajar, sekolah yang kalian ajar juga. Nah, dan yang kedua, kalian itu bisa kerja di bidang pegawai negeri sipil, di PNS. Kalian bisa kerja di sana di bidang sumber daya energi, ketenaga listrikan, dan di Dirjen Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalian bisa kerja di sana.
gaji yang ditawarkan juga pasti lumayan. Nah, yang ketiga, kalian bisa kerja di bidang BUMN, badan usaha milik negara. Di sana, perusahaan-perusahaan di sana pasti membutuhkan seperti tenaga kelistrikan, sumber daya energi, dan lain-lain. Jadi, kalian yang lulus dari teknik elektro bisa melanjutkan ke BUMN, dan gaji yang ditawarkan pun kisaran 7 juta sampai 12 juta. Nah, yang keempat, kalian itu bisa kerja di bidang sektor swasta. Karena di bidang sektor swasta pun kalian bisa kerja sebagai software engineer, developer, dan lain-lain. Karena kalian pun memiliki dasar yang diajarkan di teknik elektro untuk menjadi IT, engineer, dan lain-lain di sana. Dan gaji yang ditawarkan di perusahaan swasta pun tergantung perusahaan tersebut, entah perusahaan itu perusahaan besar atau perusahaan baru ya. Nah, dan yang kelima, kamu itu bisa menjadi seorang wirausaha. Buat kamu yang gak pengen kerja diatur-atur orang atau kayak gimana, kalian bisa buka wirausaha. Karena kalian punya skill yang diajari di teknik elektro, kalian bisa buka jasa servis laptop, servis handphone, pokoknya apapun yang berkaitan dengan elektronika. Nah, yang keenam, kamu pun bisa kerja di bidang perminyakan dan pertambangan. Aneh dong, lulusan teknik elektro, kok bisa ke pertambangan dan perminyakan? Nah, jadi di bidang pertambangan dan perminyakan itu ada sektor kerja yang dibutuhkan itu dari lulusan teknik elektro, seperti di bidang kontrol atau di instrumen engineer. Kalian bisa kerja di sana. Yang ketujuh, kalian itu bisa kerja juga di bidang telekomunikasi. Karena di teknik elektro itu ada konsentrasi di semester 5 itu yang bisa kalian ambil adalah telekomunikasi. Kalian itu bisa kerja di perusahaan telekomunikasi seperti Telkom dan lain-lain di bidang teknik elektronika, instrumen dan kontrol, serta IT. Yang ke-8, nah ini udah pasti, kalian pasti bisa kerja di bidang kelistrikan di perusahaan apapun dan dimanapun yang berputar di dunia kelistrikan. Kalian pasti bisa kerja di sana karena kalian mempunyai skill yang telah kalian pelajari di teknik elektro. Yang ke-9, kamu juga bisa kerja di bidang software developer karena sebelumnya di teknik elektro, kamu juga diajarkan bahasa-bahasa pemrograman dasar. Nah, kamu tuh juga bisa ikut andil dalam pengembangan perangkat lunak. Seperti sekarang itu lagi mengembangkan IoT, ya Internet of Things. Nah, kalian bisa kerja di sektor sana dan gaji yang ditawarkan pun minimal 5 juta. Yang ke-10, nah kalian juga bisa kerja di bidang manufaktur. Sebenarnya banyak jurusan juga yang bisa masuk ke bidang ini, manufaktur ini. Tapi kalian juga bisa masuk di bidang staf produksi, teknisi, bahkan staf personalia. Kesimpulannya, listrik merupakan suatu energi yang dihasilkan dari suatu sistem pembangkit listrik. Listrik juga dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Jika kita memperdalam tentang keilmuan kelistrikan ini atau teknik elektro, kita akan mendapatkan banyak prospek kerja yang bisa kita nantikan. Pada intinya, listrik sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, tanpa adanya listrik, kita tidak akan bisa menikmati cahaya lampu pada malam hari. Yang kedua, bahkan kita tidak bisa menikmati handphone. Sekian video pembahasan dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami beri undur diri, and see ya!